Hari ini saya akan membuat tutorial tentang membuat table of contents pada aplikasi WPS Office. Jadi WPS Office adalah kepanjangannya dari Write, Presentation, and Spreadsheet. Jadi aplikasi ini memang digunakan untuk aplikasi Office. Ini punya beberapa versi, ada versi Windows, versi Android, versi iOS. Jadi bisa digunakan di banyak platform operating system. Nah, WPS Office ini adalah legal, jadi bukan versi bajakan atau versi ilegalnya, tapi ini versi legalnya. Jadi untuk WPS Office ini dia ada versi free versionnya, tidak. Jadi bagi yang ingin menggunakan Office dan tidak ingin menggunakan versi bajakan, bisa menggunakan WPS Office ini. Untuk penggunaan table of contents atau daftar isi dengan menggunakan WPS Office ini sebenarnya langkahnya tidak terlalu berbeda jauh dengan penggunaan aplikasi Office lainnya, misalnya seperti Microsoft Word atau menggunakan Google Docs. Oke, misalnya ini ada konten misalnya yang ingin dijadikan daftar isi. Nah, ini tinggal dibuat saja di blok seperti ini. Nah, nanti di sini tinggal di home-nya kita klik heading 1-nya gitu. Nah, tinggal diklik heading 1, terus nanti next kita ke halaman berikutnya. Nah, ini misalnya ini ada kontennya kembali, misalnya tentang COVID-19, berarti nanti kita klik heading 1-nya aja, dan seterusnya. WPS Office ini ada di menu insert, terus pilihnya adalah ini ada dua yang bisa digunakan. Bisa menggunakan blank page yang ini, atau menggunakan break, terus pilihnya page break. Jadi boleh menggunakan dua seperti ini. Nah, ini saya pilih yang menggunakan blank page. Nah, ini kalau saya ke bawah, nah ini kita akan masuk ke halaman berikutnya. Oke, misalnya ada seperti ini, ada konten baru misalnya. Di konten barunya ini nanti kita tinggal blok saja. Terus nanti pilih di home-nya, ini pilih yang heading 1. Kalau tidak tampil heading 1-nya, ini bisa di scroll bawah. Nah, ini ada heading 1-nya. Nah, mungkin bagi beberapa yang merasa bahwa ini tampilannya tidak sesuai atau mungkin dianggap cukup aneh. Nah, sebenarnya ini bisa dirubah. Jadi stylenya ini bisa dirubah. Ini tinggal diklik kanan di heading 1-nya, terus dipilih modify style. Nah, di modify stylenya ini nanti kita akan bisa rubah, misalnya dari pemilihan fontnya, terus ini ada pemilihan font size-nya, misalnya saya pilih jadi 14 seperti ini. Nah, ini mau di pertebal, mau di bold atau tidak, atau mau di italic. Nah, terus kalau nanti sudah, ini tinggal di klik OK. Nah, seperti ini. Jadi ini ada pemilihan, kalau misalnya default dari heading 1-nya tidak sesuai, ini bisa dirubah, di klik kanan terus modify style. Nah, nanti tinggal diatur saja pengaturan fontnya mau seperti apa gitu. Nah, kalau kita ingin membuat sub babnya di WPS Office ini, nah ini kalian bisa bikin sub babnya. Nanti pilihnya di sini, pilih yang heading 2. Jadi ini ada heading 1, terus ini ada heading 2. Jadi kita pilih yang untuk sub babnya itu yang heading 2.
Oke, kita akan buat table of content-nya di atas. Nah, untuk pembuatan table of content-nya itu membuat table of contents-nya ini ada di menu reference. Ini ada home, insert, page layout, and reference. Oke, kita pilih reference-nya. Terus nanti kita klik di sini ada icon table of contents-nya. Nanti kita pilihnya yang boleh pilih yang mana nih? Boleh yang table, yang level yang atas atau yang bawah. Jadi ini ada beberapa versi. Nah, misalnya saya pilih yang atas seperti ini. Nah, ini langsung akan terbuat table of contents seperti ini. Nah, ini bisa dirubah nggak ya? Bisa. Ini untuk jenis font, terus font size-nya ini bisa diatur. Jadi bisa dibuat lebih besar atau pengaturan fontnya bisa diatur kembali gitu. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini untuk pembuatan table of contents-nya. Jadi nanti table of contents-nya ini tinggal dibuat seperti ini. Nanti kalau misalnya ada kembali di bawahnya, misalnya ada konten baru. Nah, misalnya saya buat konten baru di bawah. Saya klik insert, pilih page break. Nah, ini sudah ada halaman barunya. Saya buat konten barunya di bawah. Nah, seperti ini. Terus saya blok. Nah, di atasnya kita lihat apakah sudah terupdate. Belum terupdate untuk konten barunya. Untuk mengupdate konten barunya, ini ada update TOC nih. Jadi ini untuk update table of content-nya. Ini bisa diklik seperti ini. Nah, pilihannya nanti ada dua, ada update page number only. Jadi kalau hanya ingin mengupdate nomor halamannya aja, atau mengupdate keseluruhan table. Nah, dalam kasus ini yang dipilih adalah update entire table karena ada pembuatan konten baru di bawahnya. Oke, nextnya tinggal ditekan tombol OK-nya. Nah, ini sudah terupdate di bawahnya seperti ini. Nah, kalau sudah terupdate seperti ini, kalau fontnya mau diatur, misalnya mau diperbesar, nah ini bisa diatur secara manual. Jadi tinggal pergi ke menu home, lalu di bagian font size-nya ini tinggal dirubah menjadi ukuran yang sesuai atau ukuran yang diinginkan. Tulisan katalog. Nah, katalognya ini bisa dirubah misalnya menjadi daftar isi. Nah, ini nanti fontnya bisa disesuaikan, jadi bisa dirubah menjadi ukuran tertentu gitu, misalnya jadi ukuran 20, bisa dipertebal juga atau bisa dirubah juga nih font type-nya. Oke, ini saya rubah, misalnya saya blok. Nah, ini mau dirubah mau jadi font type yang mana gitu, misalnya pakai Arial seperti ini. Nah, untuk pembuatan header and footer di WPS Office ini kalian tinggal klik di insert-nya, terus nanti di sini ada header and footer. Ini ada icon header and footer, ini tinggal diklik saja. Nah, nanti kalau ini kita masuk ke header and footernya. Nah, begitu diklik header and footernya, kita akan masuk ke header. Nah, di headernya ini nanti kita bisa tuliskan sesuatu. Nah, apa yang dituliskan di sini ini akan tampil di semua halaman.
Misalnya saya tuliskan seperti ini. Nah, nanti tinggal ini di fontnya bisa dirubah atau buat sesuai keinginan. Saya bisa rubah jadi seperti ini. Nah, untuk pindah dia ke footernya, nah di udah ketemu Bu Dewi. nah ini tinggal di double klik di headernya. Nah, nanti kalau sudah di double klik di headernya seperti ini, nah nanti ini ada tampilan atau ada icon di sini switch between header and footer. Ini tinggal diklik aja, nanti akan switch dari header dia akan masuk ke footer. Nah, seperti ini. Begitu juga kalau kita posisinya ada di footer terus kita mau balik ke header, ini tinggal diklik kembali. Tapi kalau posisinya di header mau ke footer juga tinggal diklik saja, ini akan masuk ke footernya. Nah, di sini boleh ditulis untuk footernya misalnya seperti ini. Nah, untuk pembuatan page numbernya itu di sini ada icon page number, ini tinggal diklik saja. Nah, ini posisinya tampilan akan seperti ini. Ini ada header, ada footer. Ini artinya page numbernya atau penomoran halamannya ini bisa di atas atau bisa di bawah. Kalau menginginkan penomoran halaman berada di posisi atas, ini berarti pilih page numbernya yang berada di header. Tapi kalau ingin page numbernya berada di posisi bawah, berarti pilihannya adalah yang di footer ini. Oke, saya pilih yang di bawah misalnya, terus yang kanan, berarti saya pilihnya yang ini, yang footer right. Ini kalau diklik, ini akan ada penomoran halamannya. Kalau kalian lihat di sini, ini ada nomor 1 di bawah. Nah, seperti ini. Nah, ini berarti page numbernya ada di halaman bawah, ada di posisi bawah kanan. Nah, buat kita keluar dari posisi header and footernya, di sini ada icon close atau tombol close. Ini bisa diklik. Nah, tombol close seperti ini diklik. Nah, nanti kita bisa lihat hasilnya. Saya perkecil dulu. Nah, kalau kalian lihat di sini di posisi bawah kanannya ini ada nomornya gitu. Nah, ini nomor halamannya berarti ada di posisi bawah kanan. Begitu juga dengan header and footernya, ini tampil semua di semua halaman.